Dewan juri yang terhormat, saya akan memulai pembicaraan saya dalam 3, 2, 1. Baiklah Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memberikan definisi terhadap mosi ini. Definisi kami sebagai sisi pro terhadap mosi ini ialah orang-orang yang tidak peduli atau acuh terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral karena tidak empatis terhadap sesama aktor-aktor yang rentan seperti aktor-aktor kelas bawah atau orang-orang yang termarginalkan. Dewan juri terhormat, dalam status quo, sekarang banyak orang yang sudah mulai apatis dan tak acuh terhadap iklim politik di negara mereka. Akibatnya, banyak politis yang mengeluarkan regulasi tertentu yang menindas kaum-kaum termarginalkan. Karena masyarakat lain yang cenderung lebih privileged enggan untuk protes karena mereka menganggap bahwa hal itu tidak ada hubungan dengan mereka, maka mereka tidak perlu ikut campur. Ini juga secara langsung memperparah kesenjangan antar kelas sosial dan menyebabkan tidak adanya orang yang mengawasi kinerja pemerintah. Justifikasi kami dalam mendukung mosi ini ialah kita sebagai makhluk sosial sudah memiliki tanggung jawab moral kepada sesama manusia. Setidaknya, jika seseorang bisa, mereka harus mau dan peduli akan iklim politik yang memiliki dampak besar bagi kehidupan orang lain, walaupun hal itu mungkin tidak akan berefek kepada kehidupan mereka sendiri. Sehingga aksi tidak peduli akan penderitaan orang lain karena itu tidak mempengaruhi kita itu adalah tindakan yang salah, karena setidaknya kita sebagai manusia harus bisa peduli terhadap sesama. Masuk kepada argumen saya yang pertama ialah pemerintah yang mempersenjatai terpecah belahnya kelas sosial. Secara definisi, kelas yang berkuasa di pemerintah ialah kelas yang berprivilege. Banyak keputusan yang mereka buat itu juga cenderung dibuat untuk menguntungkan kaum berprivilege lainnya seperti perusahaan tertentu atau investor. Status quo kita telah membuktikan bahwa hal ini sangat mungkin terjadi, dan walaupun pemerintah memang mencoba untuk membantu kaum termarginalkan, kita tidak bisa menolak bahwa kebanyakan anggota parlemen itu sudah berprivilege. Mereka tidak mengerti rasanya ditindas secara sistemis. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya tidak bisa mengakses pendidikan yang layak. Sehingga kemungkinan besar mereka tidak mengerti terhadap keinginan dan kebutuhan kaum termarginalisasi. Dan besar juga kemungkinan bahwa regulasi yang mereka buat tidak efektif atau malah mengancam kaum underprivileged. Oleh karena itu, masyarakat lain yang tidak underprivileged harus bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan kaum termarginalkan. Karena masyarakat pada umumnya di status quo sudah memiliki pendidikan yang layak, sehingga mereka lebih sadar mengenai hak daripada kaum termarginalkan yang masih banyak belum mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat pada umumnya ini masih bisa mengerti dengan kaum termarginalkan karena mereka itu bukanlah termasuk lapisan masyarakat terkaya yang memiliki hidup sempurna, sehingga mereka akan lebih mengerti akan apa yang dibutuhkan oleh kaum termarginalkan. Argumen saya yang kedua ialah mengenai daya tawar kaum termarginalkan yang rendah. Saya memiliki dua lapisan mengenai mengapa tanpa kerjasama dengan masyarakat pada umumnya, kaum termarginalkan sulit untuk mendapat pertanggungjawaban dari pemerintah. Lapisan pertama yaitu A. Kaum termarginalkan tidak memiliki kapital yang cukup untuk melawan pemerintah. Dewan juri, penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa di status quo, kaum termarginalkan sering sekali mendapatkan penindasan yang sistemis, seperti contohnya ras kulit hitam yang ada di Amerika. Sehingga masih banyak di antara mereka yang tidak sadar akan hak yang mereka miliki yang sedang diganggu karena kurangnya akses pendidikan bagi kebanyakan anggota dari kaum termarginalkan. Dan walaupun mungkin mereka mau melawan atau sadar akan hak mereka karena kurangnya kapital mereka seperti kurangnya uang, jabatan di tempat tertentu, atau popularitas, ini berarti mereka tidak bisa membuat perubahan yang signifikan. Mereka hanya bisa berdemo dan mereka akan sulit untuk bisa menyewa seseorang untuk membantu mereka, seperti seorang pengacara yang bisa mereka bayar untuk membantu mereka di ranah hukum. Ini membuktikan bahwa kaum termarginalkan sebenarnya tidak memiliki daya tawar untuk membuat regulasi yang menguntungkan mereka. Nah, lapisan argumen saya yang kedua ialah mengenai demonisasi oleh pemerintah dan media. Dewan juri yang terhormat, kita harus menyadari bahwa sebenarnya kadang perbedaan antara masyarakat termarginalkan dan masyarakat pada umumnya itu tidak sebesar itu. Mungkin mereka itu sesama kelas pekerja. Mereka hanya berbeda antara para kerah biru dan kerah putih, dan hanya berbeda gaji yang mereka miliki. Nah, jadi saat pada kaum termarginalkan ini pergi dan demo, para pekerja kulit kerah putih dan masyarakat pada umumnya hanya peduli fakta bahwa demo itu mengganggu kenyamanan mereka dan mengganggu jalan mereka. Mereka tidak peduli akan alasan kenapa kaum termarginalkan itu berdemo, karena sebenarnya demo itu ialah
opsi terakhir karena masih banyak cara lain yang bisa digunakan oleh kaum termarginalkan. Dan ini terjadi karena akibat apatisnya masyarakat pada umumnya terhadap politik. Ini semakin dipanas-panasi oleh media dan pemerintah yang membingkai demo ini sebagai hal-hal yang mengganggu. Ini membuktikan bahwa sikap acuh pada politik tidak bermoral karena mereka tidak peduli dengan hal yang sebenarnya bisa berefek kepada kehidupan mereka sebagai sesama kelas pekerja dan merasa aman karena mereka itu adalah orang-orang kelas menengah. Argumen saya yang ketiga ialah mengenai masyarakat sebagai pengawas pemerintah. Di status quo, kebanyakan kebijakan pemerintah lebih fokus menguntungkan kaum investor dan banyak janji yang mereka berikan saat kampanye ini tidak mereka penuhi atau tidak dilaksanakan secara efektif. Namun karena sikap apatis masyarakat, pemerintah malah bisa melanjutkan hal ini. Seperti contohnya, kampanye di Jawa Tengah yang mengajak investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah karena harga buruh yang rendah. Ini berarti pemerintah mengorbankan kehidupan dan gaji para buruh demi investor. Pemerintah mau melakukan ini karena ada keuntungan-keuntungan tertentu yang akan didapatkan pemerintah. Dan karena masyarakat yang apatis, tidak ada yang bisa mengawasi kinerja pemerintah. Maka masyarakat yang pada umumnya lebih sadar seharus peduli pada politik. Setidaknya dengan tidak apatis, beberapa lapisan dalam masyarakat bisa bersatu dan mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang melindungi berbagai lapisan masyarakat. Karena memang sebenarnya tugas pemerintah itu ialah membuat regulasi dan hukum-hukum yang melindungi seluruh masyarakat, baik itu kaum termarginalkan, kaum menengah ke bawah, menengah, ataupun kaum-kaum yang kaya, dan bukan hanya fokus terhadap para investor. Salah satu contoh nyata persatuan antara seluruh kelas sosial dan khususnya para pekerja ialah adanya serikat buruh. Serikat buruh ini bisa menjadi pengawas terhadap pemerintah dan perusahaan yang memastikan bahwa para buruh mendapatkan hak-hak mereka. Dewan juri yang terhormat, tentu saja dengan mendukung mosi ini ada beberapa hal yang harus kita korbankan. Namun kami percaya bahwa hal yang kami korbankan itu sebenarnya tidak sebesar itu dan sebenarnya bukanlah pengorbanan akan tetapi kewajiban. Kami akan mengorbankan hak individual seseorang untuk memilih peduli atau tidak dan memberi beban untuk peduli kepada orang lain. Namun hal ini sepadan karena kita sebagai individu harus selalu peduli karena kita tidak bisa hidup sendiri. Makanan yang kita makan itu datang dari petani. Baju yang kita dapat secara murah itu datang dari buruh yang hanya dibayar sepeser. Atau bahkan kita bisa lahir saja merupakan hasil jerih payah dari para dokter. Sehingga peduli itu adalah kewajiban. Saya adalah pembicara pertama di Sisi Pro dan saya sangat bangga mendukung mosi ini.